Baik pemirsa, kita akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi terkini dari Rumah Sakit Sartika Asi, di mana memang seorang pelaku yang berhasil ditembak hingga akhirnya dikabarkan tewas begitu berada di Rumah Sakit Sartika Asi. Dan sudah ada rekan kami Mujib Prayitno yang akan melaporkan dari sana dan kita sudah tersambung melalui telepon. Selamat sore, Mujib. Ya, sore Agung. Baik, Mujib, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi saat ini di Rumah Sakit Sartika Asih begitu? Sudah adakah keluarga dari pelaku yang datang ke rumah sakit tersebut? Ya, baru saja sekitar pukul 15 tadi jenazah dari pelaku diberangkatkan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk langkah lebih lanjut dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mengetahui identitas dari pelaku. Pengiriman jenazah dilakukan oleh ambulan khusus dari kepolisian dan dikawal ketat oleh petugas dari kepolisian juga. Gitu, Agung. Baik. Lalu untuk kondisi saat ini di sana sekarang seperti apa? Apakah masih ada pengamanan dari petugas? Pengamanan sudah mulai menurun karena memang jenazah langsung diberangkatkan tadi dan tadi saya sempat berbincang dengan pihak Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asi bahwa tindakan yang dilakukan untuk jenazah di Sartika Asi adalah melakukan otopsi luar dari tubuh pelaku dan untuk otopsi dalam akan dilakukan di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta. Jadi untuk sekarang beberapa petugas dari Gegana Brimob Jabar juga sudah mulai ditarik dari lokasi. Meskipun begitu, ada beberapa petugas dari kepolisian setempat yang masih berjaga di sini. Lalu, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan hasil dari otopsi bagian luar begitu yang tadi Anda sebutkan dari pelaku ini? Ya, otopsinya hanya berupa otopsi luar, yaitu ada beberapa luka tembak yang memang tidak diceritakan secara detail lokasi ditembaknya di mana, namun dipastikan bahwa saat tiba di rumah sakit kondisi pelaku sudah dalam keadaan meninggal dan identitas masih belum juga diungkap oleh pihak kepolisian, menunggu konfirmasi dari Mabes Polri, begitu. Baik, Mujib, terima kasih atas informasi langsung Anda dari Rumah Sakit Sartika Asi. Selamat bertugas kembali. Dari informasi, jadi dikatakan bahwa jenazah salah satu korban ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta untuk otopsi lebih lanjut bagian dalam dan untuk selanjutnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari Polri terkait dengan identitas dari pelaku tersebut. Dan kita lanjutkan ke Prof. Edi terlebih dahulu. Prof. Edi, kalau kita lihat begini, langkah dari polisi ini saat ini apa yang harus dilakukan sebenarnya? Artinya masih ada satu pelaku yang perlu dikejar begitu. Ya, saya mau ngomentari dulu deh tadi ya tentang identitas pelaku yang meninggal. Saya kira bagus itu, jadi dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati Jakarta, artinya di sana kan lebih banyak data di Mabes Polri. Ya. Gunanya apa? Paling tidak bisa diambil sidik jari dan darah ya untuk DNA. Dan itu untuk memastikan identitas sebenarnya dari pelaku. Walaupun tadi dilihat dari KTP sudah teridentifikasi kan. Tapi ya ini agak dalam tanda kutip lucu juga, teroris kita itu selalu membawa KTP gitu ya, sehingga mudah diungkap identitasnya. Itu memang gitu. Sebuah apa ya, memang sebuah ciri khas dari para pelaku ini. Ya saya tidak tahu gitu ya, aneh juga gitu ya kalau pelaku membawa identitas itu. Kan semestinya supaya tersamarkan kan jangan bawa identitas ya, biar saja polisi yang mengungkap. Tapi ternyata teroris-teroris kita membawa identitas lengkap sehingga polisi juga dengan mudah. Tetapi walaupun demikian kan tetap dari sudut teknis yudisial harus dibuktikan apakah betul sesuai dengan identitas yang ada di KTP. Artinya apa? Ya, tadi perlu sidik jari, perlu darah ya untuk membuktikan kepastian. Jadi tindakan kepolisian sudah sangat bagus membawa pelaku yang tewas ini ke Rumah Sakit Kramat Jati. Dan benar juga yang dilakukan oleh Sartika Asi di sini hanya otopsi luar saja, karena barangkali data kurang lengkap.
Kalau di sana kan berbagai jaringan di Kramat Jati sudah lengkap ya. Kemudian itu untuk tindakan yang sudah mati tadi ya. Nah selanjutnya kan dari sana, dari hasil otopsi ini, kepolisian tentu bisa mengembangkan ke arah mana penyelidikan dan penyidikan bisa diteruskan. Dan saya yakin ini akan menyisir tadi jaringan-jaringan yang ada selain dari 2 pelaku yang melakukan tindakan di Bandung ini. Saya kira itu sangat teknis judisial ya, dan memang seharusnya seperti itu. Jadi secara sistematis dan akurat. Oke, lalu Prof. Edi, begini, kalau kita flashback juga sebenarnya untuk wilayah Jawa Barat begitu, di Purwakarta saat itu di Desember 2016 juga sempat ada penangkapan begitu ya, 4 pelaku teroris, kemudian sekarang terjadi lagi di Kota Bandung. Kalau Anda melihatnya, apakah ini merupakan bentuk eksistensi yang sudah semakin ingin diperlihatkan oleh para teroris ini atau seperti apa? Kalau kita berangkatnya dari paham radikal, artinya kan mereka ini ingin mengadakan perubahan secara drastis ya. Tidak dengan cara-cara politis, tapi dengan cara-cara drastis, ya, hanya sayang berupa teror. Saya yakin sel-sel ini, dan sudah diakui juga oleh polisi bahwa akan selalu ada ya, dan masyarakat juga menyadari bahwa pekerjaan memberantas terorisme di Indonesia ini kan belum selesai gitu ya. Oleh karena itu makanya revisi undang-undang terorisme juga sedang dilakukan ya. Tetapi saya tidak tahu nanti hasilnya dengan revisi yang sudah sangat dalam tanda kutip ini sudah mengepung pelaku-pelaku ya, dari aspek hukum tentunya. Baik. Apakah akan berkurang atau tidak ya. Tapi ya itu tadi ya, hilang satu ya tumbuh lagi ya. Jadi ada akar persoalan, kan dari radikal itu dari kata radik akar. Ya. Apa akar persoalan dari terorisme ini? Baik, ya, kita akan kaji lebih lanjut akar-akar permasalahan tersebut. Saya tahan terlebih dahulu. Saya ingin ke Pak Iwan. Pak Iwan, Anda sebagai warga di Kelurahan Arjuna juga sudah melihat langsung bahwa hari ini terjadi teror di lokasi Anda. Anda sebagai warga begitu, dan saya rasa juga warga lain akan merasakan hal yang sama begitu. Adakah bentuk ketakutan dan apa antisipasi yang akan Anda lakukan? Ini ya, kalau saya sebagai warga masyarakat, saya mintalah satu sisi juga aparat keamanan lebih lagi meningkatkan patroli atau keamanan, karena masyarakat dengan kejadian di daerah kami yang agak padat juga ya, merasa ketakutan, apalagi di satu banyak tempat kejadian banyak anak-anak sekolah lah gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan kejadian ini aparat keamanan akan lebih giat lagi melakukan pengamanan. Ya mungkin juga Pak Wali Kota juga ada bentuk pasukan jaga lemburnya atau kamlingnya lebih tingkatkan lagi, dan semoga tidak terulang lagi hal ini. Udah cukuplah Kota Bandung, nggak usah ada lagi teroris lagi. Amin. Karena kita udah dari tahun berapa dulu, 2000-an itu udah mulai teroris tuh. Mulai dari Sukabumi, di Kiara Condong, di mana bosan dan nggak pernah ada ujungnya. Kata Profesor Wilson bilang nggak akan pernah ada ujungnya, radi dan akarnya itu. Baik. Saya minta ya tuntaskan aja sekalian. Baik. Lebih bagus tuntas semuanya, hancur semuanya gitu. Baik, itu harapan Anda mewakili warga lainnya, bukan hanya warga Kota Bandung atau khususnya di sekitar Taman Pandawa tersebut, tapi se-Indonesia. Se-Indonesia begitu. Terima kasih atas kehadiran Anda, Pak Iwan Irawan Lamintang, saksi mata dalam kejadian teror bom yang terjadi di Taman Pandawa pagi tadi, dan tentunya untuk warga juga tidak perlu takut yang berlebihan karena ini sudah ditangani begitu ya. Betul. Oleh pihak terkait, dan tadi harapan bersama juga mudah-mudahan peningkatan dari keamanan juga semakin ditingkatkan. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini terkait dengan teror bom di Kota Bandung, namun kami harus kembali jeda. Tetaplah bersama kami di Special Report iNews Jabar.